Meski mengalami kontraksi, Kementerian Keuangan pastikan Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP pasca melalui korupsi. pendapatan negara Pengurutan bukan pajak PNBP atau atau PNBP tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara, namun juga untuk memperbaiki pembiayaan tata kelola APBN pendidikan kita nasional yang tidak hanya terukur, berasal dari adil, dan pungutan pajak, berkelanjutan. tapi juga dari penerimaan negara pajak atau PNBP. Halo guys, PNBP sangat berkontribusi bagi negara setelah perpajakan dari segi penerimaan dan belanja. Iya, belanja. PNBP yang disetorkan ke negara dapat dicairkan dan dibelanjakan oleh Satker atau KL tertentu atas izin Menteri Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan dan ketercapaian output. Jika dulu berdasar PMK 190/2012, Satker atau KL harus menyetorkan PNBP dulu ke negara, baru boleh mencairkannya. Sekarang, Satker dapat mencairkan dan membelanjakan PNBP tanpa menunggu setoran memenuhi target, tentunya dengan beberapa syarat dan ketentuan. Konsep ini disebut dengan pre-financing, yang tercantum dalam PMK 110/2021. Dalam pre-financing, terdapat 3 tahapan yang setiap tahap perlu proses pengajuan MP atau maksimum pencairan. Batas maksimum pengajuan MP tahap 1 sebesar 60% paling cepat diajukan Januari, tahap 2 80%, paling cepat diajukan bulan Juli, dengan syarat minimal realisasi PNBP sebesar 40%. Kemudian, maksimal MP yang dapat diajukan pada tahap 3 sebesar 100%, paling cepat bulan Oktober diajukannya, dengan syarat minimal realisasi PNBP sebesar 60%. Satker atau KL dapat mengajukan MP tahap 2 lebih cepat sebelum bulan Juli, jika realisasi PNBP telah mencapai minimal 60%, dan tahap 3 sebelum bulan Oktober jika realisasi PNBP telah mencapai minimal sebesar 80%. MP yang sudah diajukan oleh Satker atau KL sudah dihitung by system oleh aplikasi MP PNBP pada link espm.kemenq.go.id. Jadi, tidak perlu repot-repot manual lagi ya guys. Tapi, jika ingin memahaminya mandiri, maka contoh perhitungan dapat dilihat pada lampiran Perdijen Perbendaraan nomor 2 tahun 2023 yang merupakan penyempurna Perdijen nomor 8 tahun 2021, di mana keduanya merupakan rincian dari PMK 110 tahun 2021. Intinya, selain minimal realisasi PNBP tahun anggaran berjalan, perhitungan MP pada aplikasi ini juga mempertimbangkan rata-rata realisasi PNBP dan realisasi belanja sumber dana PNBP 3 tahun terakhir, proyeksi PNBP tahun anggaran berjalan, dan rencana pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran berjalan. Dengan bobot setiap pertimbangan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Perdijen. Perhitungan ini menyebabkan besaran MP tidak selalu sama seperti yang diajukan oleh Satker atau KL. Hasil akhir besaran MP yang diajukan oleh KL akan dianalisis dan disetujui oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Proses ini disebut dengan pengajuan MP terpusat. Sementara itu, pengajuan MP tidak terpusat diajukan oleh Satker dan dianalisis serta disetujui oleh Kanwil DJPB pada wilayah kerja masing-masing. Jadi gitu guys konsep refinancing. Oh iya, pada tahap 3, Satker atau KL dapat membelanjakan PNBP sebesar 100% Paguyuban, walau realisasi minimal PNBP masih 60%. Lalu, jika akhir tahun ternyata realisasi PNBP tidak tercapai 100%, negara rugi dong telah memberikan 100% tapi tidak kembali utuh. Jadi gini. Setiap Satker atau KL pengguna PNBP memiliki izin penggunaan yang berbeda dan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi, sebaiknya Satker atau KL memperhatikan hal ini sebelum melakukan belanja. Karena apabila terjadi kelebihan belanja seperti itu, maka sisa lebih tersebut akan digunakan sebagai pengurang pencairan PNBP pada tahun selanjutnya. Jadi gitu guys. Simpelnya, Satker atau KL pengguna PNBP mendapat uang muka agar mempercepat pelaksanaan belanja di awal tahun demi peningkatan pelayanan dan ketercapaian output. Prosesnya juga sudah dipermudah menggunakan aplikasi MP PNBP. Tapi, tentu kemudahan ini harus memperhatikan hal-hal seperti besaran izin penggunaan, ketentuan pengajuan MP PNBP tiap tahapan, dan manajemen pelaksanaan anggaran. Oke guys, cukup sampai di sini aja ya videonya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat mengawal keuangan negara demi Indonesia maju. Terima kasih.